Iman kita yang meningkat adalah iman yang akan menjalar berdampak kepada yang lain. Tapi kalau iman kita hanya pada mujizat, ya wes, anakku sembuh, selesai, amin, terima kasih Pak Gembala, ini berkat, no problem. Tapi kenyataan akhirnya terus membiasa, akhirnya mujizat itu yang dicari oleh manusia, bukan Yesus. Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca di dalam ayat yang ke-46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, terima kasih. Sederhana ceritanya, seorang ayah yang bingung karena anaknya mau mati. Pegawai istana itu kata, Tuhan, tolong datanglah sebelum anakku mati. Jadi dia itu sungguh-sungguh, dan dia tahu Yesus yang bisa mengadakan mujizat. Karena dia dengar banyak orang lain Yesus mengadakan mujizat di Yerusalem. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tapi saya melihat di sini sesungguhnya Bapak ini cukup percaya dalam arti kata awal. Karena Tuhan menegur dia, kalau tidak ada mujizat, kamu tidak percaya. Tapi Tuhan mau kita ini ingat kembali pada mujizat Kana. Tuhan mau kita membawa masuk kembali. Dalam kasus kabar mempelai, ini merupakan suatu awal di mana mujizat Tuhan dinyatakan pertama dalam nikah, ini ke dalam keluarga, no problem. Tetapi apakah nikah kita itu dipulihkan oleh sebab betul-betul firman itu yang membuat kita meningkat untuk lebih cinta pada firman Tuhan dengan keluarga. Dan masih ada pekerjaan yang lain. Seringkali kita fokus pada nikah. Bagaimana suami menuntut istri, istri menuntut suami. Ya bukan itu. Tuhan menunjukkan sesuatu yang sangat indah buat saya pada pagi ini adalah bagaimana pegawai ini. Waktu saya membaca ini, ada rentetan yang saya mengerti, meningkatkan iman kepada firman Tuhan, itu bisa terjadi pada semua orang. Dia sebutkan pegawai istana, berarti seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, terutama di pemerintahan. Bayangkan kalau nanti kita baca dia percaya, dia mengajak keluarganya percaya. Apa dia diam-diam tidak bersaksi di pemerintahan? Iman kita yang meningkat adalah iman yang akan menjalar berdampak kepada yang lain. Tapi kalau iman kita hanya pada mujizat, ya wes, anakku sembuh, selesai, amin, terima kasih Pak Gembala, ini berkat karena Tuhan sembuhkan anak saya. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Penginjil. No problem. Tapi kenyataan akhirnya terus membias, akhirnya mujizat itu yang
dicari oleh manusia, bukan Yesus. Ini yang Tuhan ingin memberikan satu keubahan